Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Kak. Alhamdulillah kalau pada baiknya. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan pastinya kalian harus rajin gitu, rajin menjaga atau kesehatan kalian itu. Karena sekarang kan lagi masuk masa transisi ya. Dan juga takutnya kita harus selalu waspada gitu dengan virus-virus yang ada. Dan kalian ketika tidak masuk kelas gitu ya sehari itu, maka kalian bisa tinggal pelajaran seperti itu. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya nih kepada ketua kelas, yakni Nur ini. Siapa yang nggak hadir? Nur? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah. Iya. Kalau hadir semuanya. Bapak juga meminta tolong kepada Nur ini gitu ya, selaku ketua kelas untuk memimpin doa nih. Silakan. Baik, Pak. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nurini atas waktunya ya. Sebelum itu Bapak ingin menayangkan video gitu ya. Di sini kita masuk ke materi baru karena kan kemarin kita sudah menyelesaikan ya di bab 3 itu, dan kita alhamdulillah sudah mengumpulkan nilai gitu di ulangan harian. Dan Bapak sangat-sangat puas kepada kalian gitu karena nilainya itu bagus-bagus banget gitu. Ya, kemarin Bapak lihat yang paling kecil itu 80. Alhamdulillah. Semoga kalian bisa mempertahankan ya di materi atau di bab ini. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4, ya, yakni tentang semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Nah, Bapak ingin menayangkan sebuah video gitu. Nanti kalian ini ya, cari permasalahannya dan mengambil pesan apa yang dari video tersebut ya. Oke. Udah terlihat ya, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Masih ingatkah Anda berapa lama negara Indonesia dijajah? Dan berapa lama pahlawan-pahlawan kita berjuang, bertempur, dan berperang untuk mengusir penjajah? Tentunya sangat lama, bukan? Pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah selalu menggunakan cara berperang, yakni secara bersembunyi atau gerilya. Hingga pada suatu saat, perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan jalan perang, melainkan dengan pembuatan organisasi tertentu. Zaman ketika Indonesia mulai mendirikan organisasi inilah yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Dan dimulai dengan berdirinya organisasi bernama Budi Utomo dengan tujuan memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa. Maka, inilah kisah tentang sejarah organisasi Budi Utomo. Dr. Wahidin adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan sekolah dasar dokter Jawa bernama Stovia yang sangat peduli atas nasib bangsanya. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study funds, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda cerdas tetapi tidak lanjut sekolah.
Pada akhir 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pemuda siswa Stovia. Melalui diskusi dan perbincangan inilah mereka sepakat mendirikan perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa yang dinamakan Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa Stovia dan mereka sepakat akan hal itu. Terpilihlah Sutomo menjadi ketua Budi Utomo dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Pada bulan Juli 1908, sebanyak 650 orang tergabung dalam Budi Utomo dan tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Budi Utomo menetapkan fokus pergerakan hanya di Jawa dan Madura, karena mendapat banyak pengaruh penjajahan Belanda. Pada awalnya, Budi Utomo ditolak oleh sebagian besar golongan kaum priayi atau bangsawan karena kaum priayi mendapat pendukung birokrasi dari golongan ningrat. Tetapi, Budi Utomo memperoleh dukungan dari kalangan cendekiawan atau kaum intelek Jawa yang peduli terhadap pendidikan bangsa. Kongres pertama Budi Utomo 5 Oktober 1908 diadakan di Yogyakarta sepakat menentukan pengurus besar organisasi berasal dari golongan tua. Hasil Kongres 1 Budi Utomo sebagai berikut. Penetapan pusat organisasi Budi Utomo adalah Yogyakarta. Nah, seperti itu. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua nih. Nah, apa sih yang bisa diambil gitu ya? Pesan yang bisa diambil dari video tersebut. Boleh? Siapa yang berani menunjukkan tangan? Ayo, siapa? Dari Nurini, Gines, atau Rivaldo? Boleh perwakilan? Mohon izin, ini tentang kebangkitan nasional ya Pak ya? Ya, benar. Kalau kebangkitan nasional itu termasuk apa ya? Masa di mana kaum intelektual Indonesia mulai bermunculan, bukan sih ya Pak? Ya, benar sekali. Ya, mungkin segitu aja Pak. Oke. Dari yang lain, siapa yang ingin berpendapat mengenai video tersebut? Saya Pak, izin pendapat Pak. Boleh, Rivaldo. Kalau dari video tersebut, itu merupakan semacam perubahan yang dimana mindset kita itu lebih dipakai dibandingkan dahulu. Dahulu kita melawan penjajah itu melalui peperangan saja, tetapi kalau saat kebangkitan nasional ini, terutama pas pertama kali bentuknya Budi Utomo ini, pemuda-pemuda Indonesia sudah mulai berpikir dan melakukan perjuangan melalui organisasi-organisasi yang ada, Pak, untuk membuat Indonesia ini merdeka. Itu sih, Pak, menurut saya, Pak. Terima kasih Rivaldo dan juga Gines ya atas jawabannya. Mungkin dari Nurini ingin berpendapat juga atau bagaimana? Sudah cukup Pak tadi dijelasin sama teman-teman yang lain. Baik. Oke. Bapak ingin mengapresiasi dari jawaban kalian yang menurut Bapak itu udah sangat-sangat benar sekali gitu ya. Cuman Bapak ingin menambahkan sedikit bahwasanya kebangkitan nasional merupakan suatu proses gitu ya, atau terbentuknya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran masyarakat Indonesia agar bisa keluar gitu dengan tertindasnya dari bangsa-bangsa Eropa, yakni bangsa-bangsa yang ingin mengekspansi
masyarakat Indonesia atau negara Indonesia tersebut gitu ya. Dengan apa? Dengan salah satu organisasi baru, yakni yang bernama Budi Utomo seperti itu. Yang di mana tujuan Budi Utomo ini itu ingin memberikan suatu edukasi ya kepada masyarakat Indonesia atau pelajar-pelajar agar tidak terbodohi oleh kaum kolonialisme seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak ingin menjelaskan nih materi sedikit gitu ya mengenai kebangkitan nasional. Nanti kalian kalau misalnya jika ada yang ditanyakan langsung tanyakan saja ya. Oke. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya atas responnya. Jadi yang sudah Bapak bilang sebelum kita menonton video tersebut bahwasanya hari ini kita masuk ke bab baru yaitu bab 4 mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, teman-teman itu harus mengetahui peta konsep apa saja yang kita pelajari dari materi ini atau dari bab ini. Nah, yang pertama itu teman-teman harus mengetahui kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, teman-teman harus mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada materi mengenai 3 alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi wilayah. Nah, ketika bangsa Eropa memasuki Nusantara, maka di situ muncullah gitu ya negara Belanda yang memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Nah, alasannya itu terbagi menjadi 3 hal. Nah, alasan yang pertama adalah karena rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Nah, jadi ketika itu bangsa Eropa sedang mengalami perang dunia gitu ya. Yang dimana dari perang dunia tersebut itu mengalami dampak yang sangat-sangat mempengaruhi negara-negara tersebut gitu. Nah, dampak-dampaknya itu mungkin sangat-sangat dirasakan oleh negara-negara adidaya ya atau negara-negara yang mengikut sertakan untuk perang dunia seperti itu. Nah, yang kedua adalah berkembangnya teknologi pelayaran pada abad 15. Jadi ketika itu bangsa Eropa sedang jaya-jayanya, sedang berkembang-berkembangnya mengenai sistem perkembangan pelayaran pada abad ke-15 ini, sehingga mereka semua memiliki hasrat, memiliki potensi untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengambil sebuah barang-barang berharga gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhan dasar yang negara-negara mereka perlukan seperti itu. Nah, sehingga yang terakhir nih, mereka itu melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi. Nah, sempat Bapak singgung juga ya di awal ya mengenai rusaknya ekonomi akibat perang dunia. Nah, ketika itu bangsa Eropa sedang hancur-hancurnya gitu. Sedang hancur-hancurnya dari segi ekonomi. Sehingga mau tidak mau mereka itu memperbaiki struktural ekonomi mereka gitu. Dengan apa? Dengan mencari keuntungan, dengan mencari berbagai kebutuhan gitu ya, dengan mencari berbagai kemasan emas, gold, gospel dan gold gitu ya, yang mana 3 hal ini mereka itu mencari di negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, tak termasuk di bangsa kita, ini bangsa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, penjajahan Belanda itu dimulai pada tahun 20 Maret 1602 gitu. Yang dimana itu dimulai dengan VOC. Nah, VOC ini dianalogikan atau bisa dimaksud dengan Koperasi Belanda pada saat itu. Nah, singkatan VOC itu adalah Fredericks of Company, yang dimana
VOC ini ketika itu langsung menerapkan sebuah kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat merugikan bangsa kita. Nah, apa sih kebijakannya? Nah, kebijakan yang pertama adalah politik adu domba atau divide et impera. Nah, maksudnya politik adu domba ini ketika itu bangsa Belanda gitu atau orang-orang Belanda itu melakukan saling mengadu domba gitu antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, atau bisa dibilang mereka itu ingin menghancurkan dari segi struktural gitu ya, dari segi struktural atau sistem kerajaan yang ada di Indonesia, sehingga mereka itu bisa memanfaatkan ketika salah satu kerajaan hancur, maka mereka itu bisa menguasai kerajaan tersebut itu dengan berbagai materialistiknya seperti itu. Nah, yang kedua yakni mengenai kerja rodi. Nah, kerja rodi ini itu dimulai gitu ya pada zaman Daendels ya. Teman-teman tahu Daendels? Atau sudah pernah dengar Daendels ini? Pernah dengar, Pak? Tahu, Pak. Ya, jadi Daendels ini itu berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811, yang dimana Daendels itu menerapkan kebijakan untuk membangun jembatan dari Anyar ke Panarukan untuk kebutuhan Belanda pada saat itu. Nah, yang terakhir adalah tanam paksa atau kulturstelsel. Nah, tanam paksa ini itu dibangun atau diterapkan di saat zamannya Gubernur Hindia Belanda yang bernama Jenderal Van der Bos. Nah, Jenderal Van der Bos itu ketika itu menyuruh atau memaksa ya masyarakat Indonesia untuk menanam tumbuhan atau tanaman khusus yang dimana tanaman tersebut itu bisa menguntungkan rakyat Belanda atau orang-orang Belanda. Dan ketika tanamannya atau tumbuhannya subur, maka keuntungannya itu hanya diberikan kepada Belanda dan masyarakat Indonesia itu tidak mendapatkan apa-apa seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kebijakan Belanda yang sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia ya. Nah, di foto ini merupakan gambar ya dari Douwe Stijger dan Mr. Van Deventer, yang dimana dua orang tersebut atau dua tokoh tersebut itu merupakan tokoh yang memprakarsai gitu ya mengenai politik balas budi atau politik etis. Nah, maksudnya apa sih, Pak, politik balas budi itu? Jadi politik balas budi itu merupakan politik yang sangat menguntungkan Indonesia ya, karena Douwe Stijger maupun Mr. Van Deventer ketika itu kayak merasakan keresahan masyarakat Indonesia, yang dimana Douwe Stijger itu pernah menulis salah satu buku yakni Max Havelaar. Nah, Max Havelaar ini Douwe Stijger itu menceritakan keresahan terus kisah kasih dari masyarakat Indonesia akibat ekspansi akibat penjajahan bangsa Belanda yang ingin menguasai bangsa Indonesia itu secara sepenuhnya. Maka dari hal itu dua tokoh tersebut yakni Douwe Stijger maupun Mr. Van Deventer mengusulkan kepada pihak Belanda. Nah, kenapa Douwe Stijger maupun Mr. Van Deventer ini bisa berhasil gitu ya tentang politik balas budi atau politik etis? Karena dua tokoh ini merupakan orang Belanda gitu, orang Belanda yang pro kepada bangsa Indonesia. Nah, dari tujuan atau dari pelopor mereka berdua, mereka itu menerapkan sebuah tujuan ya, yakni edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, apa sih, Pak, edukasi, transmigrasi maupun irigasi tersebut? Jadi edukasi ini bahwasanya Douwe Stijger itu meminta kepada pemerintah Belanda gitu ya untuk memberikan pelajaran atau sekolah yang memadai untuk masyarakat Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai kebijakan transmigrasi. Nah, kebijakan transmigrasi ini merupakan tujuan Belanda untuk memindahkan penduduk Indonesia gitu
ke satu daerah ke daerah lain yang dimana daerah tersebut itu belum memenuhi secara kriteria sumber daya manusianya. Nah, yang ketiga adalah irigasi. Nah, irigasi ini itu dibangun dengan tujuan untuk pengairan perkebunan milik masyarakat Indonesia. So, tapi walaupun politik balas budi atau politik etis ini memberikan dampak yang baik ya kepada masyarakat Indonesia, namun tiga kebijakan ini itu ada maksud tersendiri gitu, ada maksud tersendiri, ada keuntungan tersendiri kepada pihak Belanda. Contohnya apa sih? Nah, contohnya yang pertama itu dari edukasi ya. Nah, edukasi ketika itu pemerintah Belanda ingin menginginkan para pelajar atau masyarakat Indonesia dengan memiliki kompetensi tenaga terampil yang murah tapi berkualitas seperti itu. Nah, kemudian yang transmigrasi ini kayak memanfaatkan sumber daya manusia atau tenaga dari masyarakat agar bisa memenuhi gitu ya segala perancangan dari konsepsi Belanda. Dan yang terakhir mengenai irigasi. Nah, irigasi tersebut adalah pemerintah Belanda ingin memanfaatkan gitu ya berbagai tumbuhan atau berbagai perkebunan yang dimiliki masyarakat dan di mana hasilnya itu bisa dirasakan oleh pemerintah Belanda dan bisa dimanfaatkannya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah Perintis Kebangkitan Nasional. Nah, Kebangkitan Nasional itu ditandai oleh organisasi baru, teman-teman. Nah, organisasi itu digagas pada tahun 20 Mei 1908, yang dimana penggagasnya itu bernama Dr. Wahidin Soedirosodo, yang dimana Dr. Wahidin ini merupakan suatu pelajar dari Stovia gitu. Dan ketika itu Dr. Wahidin kayak merasakan bahwasanya kenapa bangsa kita, bangsa Indonesia itu masih terus mengalami penjajahan, mengalami penindasan yang tidak berkesudahan gitu, yang menyebabkan kita kayak melarat gitu ya, melarat seumur hidup, melarat dari berbagai kebutuhan-kebutuhan yang tidak kita dapatkan. Padahal hak tersebut adalah hak milik kita. Nah, ketika itu Dr. Wahidin ini itu kayak ingin membangun suatu organisasi yang dimana organisasi ini itu bisa memberikan dampak yang baik bagi bangsa kita. Nah, namanya itu Budi Utomo yang teman-teman ketahui ya. Sehingga itu Dr. Wahidin ini itu kayak mengusulkan kepada para pelajar-pelajar Stovia untuk membangun organisasi tersebut. Namun jawaban atau respon dari pelajar-pelajar Stovia itu mereka setuju gitu. Mereka mau untuk ikut serta dalam organisasi tersebut. Nah, salah satunya itu dari Dr. Surtomo. Nah, Dr. Surtomo itu dia sangat-sangat pro gitu ya, sangat-sangat setuju kalau Dr. Wahidin ini untuk membangun salah satu organisasi tersebut. Nah, ketika itu langsung dibentuklah anggota-anggotanya, yakni Dr. Surtomo sebagai pendiri. Nah, kemudian ketuanya itu dipilih, yakni RT Tirtokusumo, dan ketika itu berselang seminggu mereka semua langsung mengadakan kongres pertama di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 1908. Nah, kemudian yang terakhir nih, kenapa sih tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu kayak memiliki perjuangan secara gitu ya, memiliki kerjasama secara kolektif. Nah, itu dibagi menjadi 4 hal, teman-teman. Nah, hal yang pertama, karena bangsa Indonesia itu merasakan perasaan senasib. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia itu merasakan tentang kebangkitan nasional yang harus terlepas dari ekspansi atau penjajahan bangsa Belanda. Kemudian yang ketiga,
Setelah itu dilakukanlah Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh pemuda-pemudi bangsa untuk berjanji berjuang bersama-sama untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan yang terakhir diumumkannya gitu ya, proklamator atau proklamasi kemerdekaan Indonesia agar negara kita itu diakui secara de jure dan de facto kepada negara-negara yang lain seperti itu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak ya mengenai materi tersebut? Gimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, terima kasih Gines. Dari Nurini maupun Rivaldo? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, berarti sudah jelas ya. Oke, baik di sini karena Bapak sudah menjelaskan materi secara runut ya pada kalian ya. Nanti kalian itu bisa mengakses nih Savima Edlink atau Online Learning Management yang dimana di LMS ini kalian itu bisa mempelajari gitu ya, bisa mempelajari dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, kalau sebentar ini Bapak tampilkan dulu. Teman-teman, di mana sembari menunggu nih, yang dimana Savima Edlink ini kalian itu nanti Bapak kasih tugas ya untuk memecahkan suatu permasalahan itu. Yang dimana permasalahan ini nanti Bapak bagi kalian itu menjadi 5 kelompok. Yang dimana 5 kelompoknya ini itu terdiri dari 5 orang. Tuh. Nanti soalnya Bapak langsung kirimkan ya di Savima Edlink. Bentar. Lagi loading manajemennya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyain nggak mengenai hal tersebut? Gimana? Tidak ada, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup, Pak. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa masuk aja ya ke ruang kelasnya. Ruang kelas kita, nanti kalian bisa kaji aja gitu. Nah, di sini Bapak sudah bikin salah satu kelas. Dan di mana di sini sudah lengkap ya teman-teman, mulai dari video yang tadi kita tonton bersama-sama, kemudian Bapak juga sudah mengirimkan materi ya yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan Bapak sudah membuat kuis nih atau apa ya, untuk mencari nilai kalian gitu, nilai tambahan. Nah, untuk kuis ini seperti biasa ya, kalian menjawab gitu ya dengan rentang scale waktu 10 menit dengan 5 pertanyaan seperti itu. Dan untuk tugas proyeknya secara berkelompok itu nanti nyusul ya teman-teman, karena Bapak sedang mengkaji gitu apa aja yang mesti kalian analisis dan kalian teliti seperti itu. Kira-kira dari sini ada yang ingin ditanyain tidak? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Ya. Oke, mungkin karena sekarang sudah bel jam ke-3 nih, mungkin Bapak akhiri dulu ya kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Nanti di minggu depan Bapak ingin mengetes kalian gitu. Ingin mengetes kalian apakah kalian mengerti atau tidak. Oke, seperti itu. Boleh dari Nurini selaku ketua kelas bisa menutup kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, aku baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ini atas partisipasinya ya. Mungkin Bapak akhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini ya. Bapak mohon maaf ketika Bapak menjelaskan ada salah-salah perkataan gitu ya yang Bapak lontarkan secara sengaja ataupun yang tidak sengaja. Bapak mohon maaf kepada kalian semua. Tuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yes.
Terima kasih juga teman-teman yang lain.